nggak usah kesana-sana dulu lah. Kita itu happy dulu. Kita kan sudah lama nggak apa ya, nggak bercanda kan. Kalau di kemarin kan kita sepaneng terus adanya Enggak apa bro, gimana? orang maksudnya ya kita kan di sini tamu cuma Ah, maksudnya kalau ke sana saya temuin itu kan jelas itu orang apa atau apa kan. iya, tapi juga sama kita juga lagi dalam proses hal yang sama kayak gitu. Jadi tenang. Saya ke sana aja. Jangan. Ketawa bro, astagfirullahaladzim. Ya, halo. Dari tadi nggak ngomongin lo bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Pak Bro, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dalam negeri dan luar negeri. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menemukan channel Pak Bro Misteri. Malam hari ini sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan selalu dalam tetap iman Islamnya. Sahabat Pak Bro, dimanapun Anda berada, saya Papa Bro bersama Ustadz Nur Hakim menyampaikan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sahabat Pak Bro, mari kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tahun ini lebih baik, iman kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Begitu sahabat Pak Bro. Sahabat Pak Bro, setelah kami kemarin itu membereskan hal tentang adanya dukun, ternyata di situ menarik iblis-iblis, siluman-siluman yang ada di Gunung Kemukus, yang ada di Gunung Kawi, dan yang ada di Gunung Bolo. Itu ditarik oleh seorang dukun, di mana Tatanan di Jawa Tengah. dia dukun itu mengaku dia adalah Mbah Keranggan, di mana Mbah Keranggan menurut ceritanya dari Eyang Sakaria, beliau itu adalah salah satu Wali Allah. wali Allah juga. Tapi ya namanya manusia ya. Yang ini merupakan sebuah cerita dari leluhur, di mana saat ini Inyong Papa Bro bersama Ustadz Nur ditugaskan untuk membebaskan dari Eyang Keranggan. Kang Nur, malam hari monggo diceritakan Kang Nur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ya kesehatan, terus nikmat iman, Islam ihsan buat kita semua. Semoga Allah selalu menjaga kita, keluarga kita, dijauhkan dari suatu kejahatan, dari suatu kejahatan iblis, syaitan yang selalu membelenggu kita, yang selalu membutakan mata hati kita di dunia ini, agar kita tersesat dan mempunyai suatu kerugian tidak hanya di dunia saja, semana udzubillah, bahkan nyampe ke akhirat. Semana udzubillah min dzalik. Rahmat salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Pak. Malam hari ini saya dan Papa Bro memang ada suatu kaitan, masih ada suatu kaitan dengan Mbah Keranggan. Ya intinya, walaupun orang berilmu, orang sakti pun ibaratnya ya, tetap kita itu makhluk, wali yo makhluk. Jadi tetap ada suatu ujian sendiri, dan ada suatu perjalanan sendiri di dalam suatu apa yang dialami tidak hanya oleh leluhur kita, bahkan apalagi buat saya dan Papa Bro yang masih awam, yang masih bodoh, yang masih banyak belajar, yang mungkin dengan suatu perjalanan pengalaman inilah suatu nilai yang berharga buat kami untuk bisa menempa diri saya dan Papa Bro, dan menempa secara lahir dan batin. Dan semoga kalian semua
selalu diberi suatu keberkahan Amin. dan selalu dijaga dan Amin. diberi suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, Amin ya ya rabbal alamin. Semalam saya dan Papa Bro ke Padepokan Atas Angin berkumpul dengan para leluhur. Alhamdulillah sampai Mbak Juku hadir di sana juga bercerita bahwa suatu pesugihan, suatu bisik syaitan dan iblis sampai hari kiamat pun tak akan bisa selesai Pak Bro. Kecuali Allah yang intinya kalau di dunia itu sudah mencapai suatu yang namanya kiamat ya Pak Bro. Betul. Jadi intinya kita sebagai manusia yang diberi suatu keimanan, yang mungkin diberi suatu kelebihan atau suatu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita itu bisa bermanfaat. Kita bisa bermanfaat buat kita sendiri, buat keluarga dan buat orang lain. Ya. Karena buat apa ilmu kalau ilmu itu tidak diajarkan dan ilmu itu tidak menjadi suatu jembatan untuk bisa menolong sesama, bisa mengarahkan sesama. Dan para leluhur kita yang sudah berjalan lebih dahulu ya Pak Bro, Betul. kita yang meneruskan perjalanan beliau. Semoga dengan suatu perjalanan walaupun lewat dunia maya bisa menjadi suatu jembatan keberkahan buat saya dan buat semua keluarga di Papa Bro Misteri. Ya. Salam kenal buat kalian semua yang belum kenal saya, Kang Nur dan Papa Bro. Salam santun, salam rahayu. Ya. Mungkin dalam suatu tutur kata saya, ucapan saya dan Papa Bro mungkin masih belepotan, Wong Banyumas, orang apa orang kepenak. mungkin bahasa Indonesianya kurang baik dan jelas, mohon dimaklumi karena kami lidahnya orang Jawa, lidahnya orang Banyumas yang masih kental sekali dengan suatu kata-kata yang ngapak ya Bapak. Iya. Kalau kita berbicara bahasa Banyumas, mungkin teman-teman sahabat Papa Bro itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya Kang Nur ya. Sehingga kita menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang ya kita berusaha untuk yang benar lah kayak gitu. Namun namanya manusia ya. Kita kembalikan lagi kepada penonton. Mungkin malam Ya. hari ini penonton mungkin bingung kenapa kita ada di sini. Jadi malam hari ini saya dan Papa Bro memang ada suatu wejangan, ada suatu amanah yang memang leluhur itu bahasa kita tuh briefing ya Pak Bro. Ya, Itu betul. dikumpulkan Di malam satu syuro itu kemarin. karena saya dan Papa Bro adalah suatu penerus di Gunung Slamet. Ya. Disampaikan suatu perjalanan gimana untuk mendidik lahir batin kita, harus kita memiliki suatu kesabaran dan saling syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan malam hari ini kata dari para leluhur, apalagi yang kembali kepada Mbah Jugo itu Pak Bro. Jadi beliau itu bercerita. Jadi tolong tempat-tempat yang menjadi suatu sumber dari suatu pemujaan dari bangsa manusia yang berkutat dengan bangsa iblis, tolong Bebaskan. dinetralisir. Kalau Netralkan. kita diperbaiki kayaknya kurang pantas ya Bro. Jadi intinya kita Kita netral, kembalikan seperti semula lah. kembalikan pada realnya. Intinya begini, kita pun sempat tanya pada para leluhur, terutama buat Mbah Jugo dan Mbah Majem dan Sunan Kalijogo, saya tanyakan, loh maksudnya gimana Mbak? Ya ini pemandian di tempat yang sekarang ini saya dengan Papa Bro ada di sini itu, Ya. di sini sudah keluar dari suatu adat dan adab Pak Bro. Ya. Adatnya tetap ada, kita mandi, orang Jawa kan sudah kental dengan suatu spiritual mandi di sumur, mungkin di sumurnya nggak salah Pak Bro. Ya. Karena sumur itu memang sengaja dibikin, mungkin itu dengan suatu kehendak Allah, memang itu mengalir sendiri dengan suatu perjalanan alam ya Pak Bro, membentuk suatu sumber yang memang digunakan untuk kita sebagai manusia dan hewan pun yang mungkin menginginkan suatu air dari sumber Ya, itu sendiri. sumber air minum. Cuman dalam suatu mitologi Jawa yang sudah tahu sendiri, mungkin banyak ya saudara-saudara dari Papa Bro Misteri orang Jawa mungkin tahu ya. Jadi di sini bukan masalah mandinya, bukan masalah sumurnya, tapi yang dipermasalahan di sini suatu yang ada di sumur itu sudah terkotori. Kalau bahasa
sungai yang jernih itu kena limbah. Kena limbah. Jadi limbah itu yang dengan Papa Bro kita usahakan bahwa limbah itu jangan sampai mengalir ke sumur itu, Pak Bro. Betul. Jadi beliau berpesan, Mbak Jugo, itu ada keturunan dari Kasultanan Surakarta yang memang beliau itu dulu yang namanya zaman dahulu ya Pak Bro. Karena zaman itu keturunan kan Perkembangan mungkin zaman lah. saya punya anak saya mungkin ada di Sumatera, ada yang di luar negeri mungkin ya kayak gitu. Jadi di sini ada. Ya, memang itu informasi dari Mbah Zakaria, Mbah Jugo itu dari keturunan Keraton Surakarta ya Kang Nur ya? Iya, itu saya nggak tahu. Allahu a'lam, intinya ini hanya suatu amanah mungkin dari Kusalan Surakarta, Solo, Jogja, kita nggak paham itu. Iya. Cuman intinya kami disuruh untuk menemui Ki Ageng Pasiraman, Bapak. Dia kata Eyang Zakaria, dia dulu memang ditugaskan untuk memang hidup di sini menyebarkan suatu yang nggak tahu itu keturunan yang keberapa, kita Allah alam, kita nggak tahu struktur di kerajaan gimana ya Pak Bro. Memang gini Kang Nur, memang kalau sebuah kerajaan zaman dulu itu ada tugas seseorang, ditugaskan di wilayah si A, di wilayah B, wilayah C, wilayah D, kayak gitu. Itu memang dari keturunan keraton, kayak gitu, yang memang mempunyai kewibawaan bahwa untuk menjaga di tempat itu. Lah tempat itu kan di situ banyak sekali memang ada tempat-tempat yang mungkin dikatakan sakral ya untuk upacara ataupun adat apalah kayak gitu, sehingga ya memang inilah yang harus kita kuak sejarahnya kayak gitu. Nah itu yang diamankan beliau. Terus pesan yang paling utama kita menemui beliau Ki Ageng Pasiraman, itu disuruh untuk bisa membebaskan beliau Bapak dari suatu belenggu, dan kita disuruh untuk mengasih suatu kain nurjana kepada beliau. Ya alhamdulillah sih memang amanah dari Eyang Zakaria ya. Itu Kang Nur, kain itu saya itu heran, kain itu kan lebarnya cuma 10 meter kali 1,5 meter Kang Nur, tapi setelah saya potong lebarnya itu 1 meter, itu kan jadi cuma 11 Kang Nur ya, tak tilep sisanya itu ya. Lah kemarin istri saya itu katanya itu masih ada utuh gitu loh Kang Nur. Subhanallah. Iya, itu saya mau Pak, loh kok ini kayaknya masih ada kain. Loh ya memang itu saya bilangnya kan itu sisanya memang kita untuk apa, untuk disimpan lah kayak gitu, karena ini sebuah amanat semua kayak adalah gitu. kehendak Allah, kita nggak tahu ya Bapak. Betul. Tapi Betul. yang intinya begini Bapak. Ya. Dari suatu yang diceritakan beliau Mbah Jugo, beliau itu kita disuruh menemui Ki Ageng Pasiraman, tapi Mbah Jugo juga beramanah, dan terus Mbah Kali Jugo sama Mbah Majem juga mewasilakan amanah juga. Intinya begini, Nur, kita boleh, orang Jawa memang biasa mandi, mungkin mandi 7 sumur, apa sumur, kalau niatnya baik itu memang sudah menjadi suatu adat di Pulau Jawa. Cuman yang dipermasalahkan di sini tempat yang di situ dulu untuk suatu sejarahnya nggak tahu lah ya, kan udah lama sekali ya Bapak. Lihat di situ itu tempat itu sudah terkotori dengan suatu, namanya manusia kan, kita pun manusia ya Pak Bro. Kadang hilaf, mungkin lupa dari suatu, memang dunia ini memang kadang namanya dunia indah Pak Bro, kadang membutakan mata kita sendiri, dan kita lalai dengan suatu kewajiban kita sendiri, tidak hanya kepada Allah, juga lalai kepada lingkungan, mungkin orang lain Pak Bro. Itulah yang kadang ya namanya manusia ya kan ya, karena perkembangan teknologi, pikiran, dan ya itulah dinamika sebuah kehidupan. Jadi kita pun belum tahu di sini tempat di Pasiraman Ki Ageng. Kanur mendengar hal? Hah? Ya begini aja Nur, saya minta doanya buat sedulur Papa Bro Misteri. Semoga malam hari ini
kita bisa menemui Pak Bro, menemui sumber dari yang diceritakan, karena lokasi JPS-nya itu di sini Pak Bro. Ya, betul. Ya kita coba tanya, mungkin di sini ada narasumber yang bisa kita. Ya, Kang Nur, kalau berbicara narasumber kita cuma ditunjukkan ke sini. Mohon maaf Pak Bro. Gimana? Tapi kalau kita amanah dari Eyang itu selalu tepat Pak Bro. Betul. Karena ya, contohnya kayak kemarin kita dikasih suatu amanah oleh Mbak Jugo, walaupun tidak jelas ya, kayak istilah kita, kalau kesimpulannya kalau kita pakai nafsu, loh langsung ke sana aja sih, ngapain gitu, kita nggak susah-susah gitu ya. Tapi mungkin dengan suatu susah dan senang itulah suatu pelajaran kita Pak Bro. Kita bisa merasakan bagaimana senang dan susah itu sendiri untuk suatu nilai, merasakan dan bisa menyaring ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditinggalkan ya. Contohnya kayak kemarin Pak Bro, coba kalau Pak Bro kita ego, ngapain ke sini, pesta di sana aja, ada kambing, ada makanan enak, terus ketemu dengan para aulia-aulia di Padepokan ya kan ya. Udah pasti ngaji dengan ngaji. Tapi buat apa ngaji kalau ilmu kita dapat tapi amal kita itu enggak jalan gitu. Karena kita harus sebagai orang Islam kan harus tidak hanya iman saja, Islam saja, tapi kita harus ihsan, menjalankan suatu realita yang baik buat diri kita dan baik buat orang lain ya, terutama kita bisa baik kepada Allah. Tapi kalau kita baik kepada diri kita sudah pasti kita bisa berusaha baik kepada Allah. Dan gini kan Nur, memang penyampaian dari beliau yang Sunan Kalijogo memang memerintahkan, kok kenapa kita nggak menghadiri dari acara di Padepokan Atas Angin. Beliau itu nggak menyampaikan apa-apa Kang Nur, pokoknya kamu sama Nur Hakim harus menyelesaikan tugas. Itulah ajaran sangat Paraning Dumadi. Gitu kan. Jadi sangat Paraning Dumadi tidak hanya diucapkan saja, tapi kita berjalan dengan suatu olah rasa, olah diri dan olah rasa ya. Ya olah rasa ini yang paling sulit Bro. Ya. Kadang kita ego, banyak ego di dalam diri kita ya. Semoga kita dijauhkan dari suatu ego yang menjerumuskan kita kepada lembah-lembah yang kegelapan atau nista ya. Apalagi ya semanusia nista di hadapan Allah ya. Oke, siap Kang Nur. Tapi tadi ada suara loh Kang Nur loh. Iya, dari tadi ada suara-suara, tapi kita abaikan dulu. Kayak ada suara-suara di tempat sumur ya. Nggak tahu itu. Apalagi ritual, apalagi kayak sebuah ritual sih Kang Nur. Gak usah kita biarin aja, jangan fokus. Ya Allah, ya Allah. Kang Nur, saya tadi nggak sempat ke depan, tapi karena ini ada jembatan kayak gini, jadi saya tuh lihatnya ke bawah. Gimana sih Bapak? Kayak saya tuh bau aromanya seribit kayak gitu. Saya pun kayak merasakan ada yang di sebelah saya kok. Hah? Ada apa ya? Coba kita mundur dulu Pak. Ya, mundur dulu. Bro. Hah? Tadi tuh gini Bro. Kan gini, kan saya kan di sana ya, makanya kan memang kamera ke depan. Cuma kan saya tuh nggak lihat itu loh Kang Nur. Kan lagi fokus ada suara itu, cuman saya rasakan itu kayaknya di sekitar sini. Saya merasakan di sekitar sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Bukan Tin. Bener, Kang Nur nggak melihat? Ya saya rasakan tadi. Rasakan? Itu fokus suara itu sih Bro. Emang gimana Bro? Sahabat Pak Bro, nggak usah ngomong apa-apa ya. Nggak usah ngomong apa-apa. Ustadz Nur itu. Ada suara apa itu ya Bro? Iya itu, kayak lagi kayak itu ada perempuan tuh. Perempuan. Apa pencak silat, apa
lagi ritual gitu Kang Nur. Tapi sebentar, ntar Pak Bob tunggu di sini, saya ke sana dulu. Ntar. Boleh. Tapi sebentar dulu Kang Nur. Ngapain? Jenengan nggak usah pergi-pergi dulu. Kita Kenapa, Pak Bro? kita ngobrol saja dulu ya, ngobrol santai. Saya ke sana dulu. Jangan, pokoknya kita ngobrol santai aja dulu. Ya, Biar tahu itu di sana tempat yang kita tuju. jangan, nggak usah kesana-sana dulu lah. Kita itu happy dulu. Kita kan sudah lama nggak apa ya, nggak bercanda kan. Kali kemarin kan kita sepaneng terus adanya. Enggak Pak Bro. Gimana? Itu orang maksudnya ya kita kan di sini tamu. Maksudnya kalau ke sana saya temuin itu kan jelas itu orang apa atau apa kan. Iya, tapi juga sama kita juga lagi dalam proses hal yang sama kayak gitu. Jadi tenang. Saya ke sana aja. Jangan. Pak Bro, astagfirullah nanti. Ya, halo. Dari tadi nggak ngomongin Pak Bro, astagfirullah. Itulah yang saya sampaikan Kang Nur. Inilah ya, kadang makhluk kayak gini tuh get-geti inyong. Kan lagi fokus ke sana. Ya, inilah Kang Nur. Kita itu namanya manusia ya. Kalau langsung lihat dari jarak jauh sih kita nggak kaget ya Kang Nur ya. Inilah naluri manusia tuh kayak gini nih kita Kang Nur. Kalau dikagetin ya kaget kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kun. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum. Coba tanyakan kenapa Mbak Kun. Siapa namamu? Raisa. Lalu itu orang lagi apa di sana? Ya, katanya bilang itu biasa di sini sih. Dia Pak Bro. tuh kok banyak perempuan kayak gitu lagi Makanya ntar kita kayak berteriak-teriak. Coba Mbak Kun. Siapa namanya? Kang Nur? Raisa Mbak Raisa itu lama seperti itu biasa kayak gitu memang teriak-teriak apa bagaimana Mbak Raisa? Kok kayak gitu ya Kang Nur ya? Mohon maaf. Kamu tahu di mana suatu sumber yang biasa orang kesini itu hilir mudik ke sumber itu? Di sebelah mana? Di sebelah mana? Benar itu? Sebelah sana nggak ada apa-apa kok. Lalu kamu di sini tuh ngapain di sini? Kamu memang makhluk penunggu di sini. Oh, bro, Kenapa? dia bilang itu penasaran melihat kumis Papa Bro kayaknya. Ya Allah. Jan, Kamu jangan kayak gitu. masa apa? Coba tanyakan usianya berapa tahun? Kok kenapa seperti itu? Apa pacar apa suami sudah nggak punya kumis? Kamu usia berapa kamu? Untuk usianya itu baru 43 tahun. Oh, suaminya udah. Oh ya benar. Suaminya punya kumis nggak? Kayak Inyong. Nggak punya katanya. Nggak punya. Oh, walah, pantesan nggak punya, jadi nggak tahu rasanya kumis gitu ya. Oh seperti mantan. Oh bro katanya seperti mantan. Mbak Kun, kamu jangan ngadi-adi ya. Kamu kalau ngomong tuh nggak usah bilang-bilang kayak gitu ya. Ini Mbak Kun. Saya itu tanya serius, Mbak Kun suka bercanda kayak gitu. Benar di sana? Ya, saya mohon maaf. Kenapa Mbak Raisa ada di tempat ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Oh, bro. Hah? Ditumbalkan suaminya, oh, bro. Hah? Ditumbalkan suaminya itu. Allah. Benar itu? Di sini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Dia nangis, Pak Bro. Subhanallah. Lalu? Coba kepengennya dia mau seperti apa kan? Oh, kamu nyesal nikah dengan dia. Seharusnya kamu itu nikah yang seperti itu, yang kayak
saudara saya Pak Bro. Oh. Oh jadi suami Mbak Alisa, saya itu manusia yang limited edition, cuma satu buat istri saya, Yuni Yoyong. jadi intinya dia tuh menyesal Pak Bro. Kenapa? Dia tuh mau nikah yang seperti kayak Pak Bro Oh. kemarinnya. Terus karena dia orang tuanya itu gila harta Pak ya. Ah, iya iya dia iya iya. menikahkan dengan seseorang. Hmm, Tapi dijodohkan. nasibnya malah tragis ditumbangkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gini, Mbak Alisa, kalau kamu pengen cari suami kayak Inyong berkumis, tanya sama istri Inyong sana. Kamu temui saja istri saya. Begini Mbak Aisyah, segala suatu kejahatan pasti Allah. Kejahatan disembunyikan apapun, bangkai disembunyikan apapun pasti akan bau juga ya Pak Bro. Ya. Jadi intinya begini, Mbak Raisa, saya usahakan dengan Bapak Bro, akan saya doakan Mbak Raisa, semoga arwah dari Mbak Raisa diberi suatu ketenangan dan yakin bahwa suami jenengan yang berbuat tidak baik apalagi memakai suatu harta-harta yang dengan suatu timbal pesugihan sudah pasti kelak akan menerima suatu akibat dari pesugihan itu sendiri. Kanur, tapi suaminya masih hidup, kan coba tanyakan. Masih Pak Bro. Masih? Insya Allah. Kita kan cari kejar itu suaminya. Kalau saya tuh mau mengejar tidak suaminya Pak Bro. Dukunnya. Punya. Karena dukun adalah biang suatu kebejatan dan bangsa iblis siluman yang sudah dikendalikan oleh para dukun. Kamu tenang. Berarti ada kaitan di sini. Kita sempurnakan aja. Oke. Saya yakin Mbak Raisa itu orang yang baik. Semoga amal ibadah dan kebaikan dari Mbak Raisa yang menemani Mbak Raisa kelak di alam kelanggengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kejahatan dari suami Mbak pasti Allah balaskan dengan suatu sakit yang berlipat-lipat ganda kepada suami Mbak. Jadi Mbak Raisa harus tenang. Ya, semoga kelak di surga ketemu kayak saudara saya itu yang wujudnya Bismillah ya. sama ya. Buat saudara Papa Bro Misteri, Ya. minta doa Fatihahnya buat Mbak Raisa, semoga beliau diberi suatu ketenangan di Amin. Buat sahabat Pak Bro ya, yang beragama Muslim, tolong kirimin Fatihah buat Mbak Raisa. Kalau yang beragama Muslim, silakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu anna Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Ada saja makhluk kok kayak mirip kayak Inyong, pengen nek ketemu Iya. bojone Inyong. dia ceritanya gini Pak Bro. Gimana? Dia tuh cinta pada yang mirip kembarannya kayak Papa Bro. Ya Allah, Nyong, anu saya itu Kemarin- bukan kembar kan, Nur. Dikiranya itu malah mantannya yang kesini, makanya dia nongol Pak Bro. Kayak gitu. Ya, Ya, namanya Tahu lah. saya itu makhluk limited edition. Beda. Yaudah kan, Nur, lah, kita jalan yuk. Ntar dulu. Gimana? Saya ke sana dulu. Tanyain dulu orang lagi ngapain, ntar kita lanjut jalan. Oke. Kabar sini dulu. Oke. Aduh. Kang Nur lagi perjalanan ke sana ya. Itu menanyakan sebenarnya sedang apa, orang-orang di situ kayaknya lagi latihan karate, kayak lagi latihan apa kayak gitu. Begitu ya, sahabat Pak Bro. Pak Bro, Gimana Kang Nur? orang lagi itu di latihan kuda lumping. Latihan kuda lumping? Oh, pantesan. Ya. Udah biarin aja lah. Ya, iya namanya juga. Remaja Pak, itu para remaja Pak. Ya ada orang tua itu di situ. Ada di situ ada. Tapi nggak enak kita mau anu lembok. Oh, tapi tadi orang itu menyampaikan ada latihan kuda lumping kayak gitu. Intinya,
saya kan tanya di situ. Heeh. Mohon maaf ya sinten, saya tamu sini mau ketemu sama juru kunci yang ada di sumur. Heeh. Ya nggak apa-apa ya. Ngapain sih Pak? Ya, biasa lah latihan malam satu suruh kan biasa kayak gini kalau Oh, kayak gitu ya. agak dalam atau apa ya? Ya. Nggak apa lah. Biasa kan lah. Itu namanya apa namanya? Pemuda Ya namanya juga suatu adat ya Pak. adat, Yang bener. penting Heeh. dia masih punya etika yang baik, Ya. tidak mengganggu sesama. Betul. Ya nggak apa-apa karena memang inilah. Ya. Dalam Kula Pak. kulo. Bapak sinten? Sahabat Pak Bro ya, mungkin yang beragama, yang orang Jawa mungkin tahu bahasanya. Kulo Mbah, panjenengan mbun dangu teng mriki napa? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak, anu Pak sinten nggih? Karet Pak Jatmo. Oh, Pak Jatmo. Oh. Alhamdulillah. Datang kita Ini Pak, saya tuh datang ke sini. Saya tuh kepengen tahu apakah di sini benar ada pemanggilan dari Ki Ageng Pasiraman. Sewu, Pak Jatmo. Nggih, Loh, Bapak di sini ngapain? saya yang menunggu ini ya Pak. Oh, ini sumur Ki Ya. Ageng Pasiraman. Pak Mencek Raman Pulo menunggu. Mohon maaf nggih. Nggih, Mohon maaf buat sedulur Papa Bro Misteri, mungkin Pak Jatmo nggih. nggih. Pak Jatmo tidak bisa berbahasa Indonesia, mungkin kita terjemahkan Pak. Ya, ya Papa nanti. Bro biar menerjemahkan. Ya, saya yang menerjemahkan Kang Nur. Nun sewu Mbah Jatmo, Nggih, ngapunten nggih. kepentingan sampean mriki wonten apa? Kula Teng mriki. sengaja tebi-tebi saking Banyumas niku Oh, kula nggih, nggih, perkenal nepangaken nggih, kula Kang Nur. nggih. Nah niku Papa Bro. Nah, kula teng mriki badhe madosi sumur Ki Ageng Pasiraman. Niku leres niki teng mriki. Nggih niki. Oh berarti Mbah niku juru kuncine. Nggih, kula juru kunci sampun turun temurun saking nenek kula. Oh berarti turun temurun saking nenek jenengan. Anu sejarahipun kepripun iki turun temurune kula kepengin mangertosi. Pak sinten mau? Pak Jatmo. Pak Jatmo ngeses. Nih Kang Nur coba untuk nih Kang Nur ini nih. Kula bembek to. Eh. Kula bawa. Saya bawa. Ceritane nggih. Kali ngeses nggih Mbak, anu Pak Jatmo. Monggo monggo. Punten. Ceritane nika nggih, Nggih. sumur niki kagungan nggih. Tunggal kecantikan. Ping pindho nama kebesaran kados pangkat-pangkat lurah. Nah, Sumur ini Riki untuk Ya miturut Mencari sejarahipun niku keberkahan. kepripun wonten sumur Ki Ageng Pasiraman teng mriki babatipun kepripun riyin. babatipun biyen untuk kabare kanging enek moyang nggih. Sumur Ki Ageng Pasiraman itu Sumur niki sejarahnya pun seperti apa? enten Sumur lan ini petunjuk saking moyang nggih niki ada petunjuk wonten dari nenek dirawat, moyang dirawat untuk pen dirawat, nguri-nguri untuk nah niku Oh, merawat. berarti niki harus saben sasi suro setiap iku bulan suro. ditanggapaken jelas adat sasi Jawa. suro niku pun dianggapna pisan nggih ebek kuda lumping niku nggih wayang ngoten tadi wonten kesenian budaya sing zaman Oh, nggih lan. Oh, berarti niku wau Kang Nur itu tadi yang lagi latihan itu mungkin lagi persiapan ini bagaimana? Nggih. Niku berarti wau tes biasane nggih Mados biasa mados banyu niki teng mriki. panjenengan mriki terus
piyambake nggih senian napa-napa kula hidangke senajan wingi sampun dinten Sabtu. Mbah kula di ngambil ngeses nggih. Nggih nggih. Ndopok arep mboten ngeses mboten enak. Nggih leres. Nggih nggih. Nah, Topok istilah Jawa itu kalau kita ngobrol nggak sambil ngerokok itu nggak nikmat. Kapan tingane niku nopo? Ngoten. Niki nuwun ngapunten gede pangapuntene kula dumateng Ki Jatmo. Pak Jatmo. Nggih. Lho, Sama. kula rawuh teng mriki kirang manah Tumrap. gawa teng atinipun Nggih, manahipun nggih, Mbah Jatmo kula kali Papa Bro nyuwun agung pangapunten Nggih. amargi kula awit sonten niku madosi kula tanglet mriki niku dereng wonten Nggih. petunjuk kula ditidhaken tetedaken teng mriki niku wonten sumur sing kadang wong adoh-adoh kudu mriki Nggih, kula leres. cobi mriki Iki ngene, leres ngene. tapi seprene Mbah Jatmo niku ngapunten Nggih. ngrumat niki sumur pun pinten taun Kula ngrumet niki sumur sampun lami puluh-puluhan taun. wonten cerita gaibe no mboten mriki Cerita gaibe nggih kathah. Cerita gaib secara negatif nggih kathah. Namung sing dipangadani niku cuman niki mawon. Kunci napa niku perlu ngerteni. tapi niki nun sewu Nggih. Mbah kula rawuh teng mriki kali Papa Bro Nggih. gede pangapuntene mboten kula ganggu napa ingkang sampun menjadi adat tradisi teng mriki nggih Pak Bro. Nggih. Cuman kula teng mriki wonten amanah saking leluhur kula supados mriki pengin kepungkur kali ki ageng Pamungkas. Pasiraman. Nggih, ngeten Mas. Kula pun puluhan tahun teng mriki niku mboten nate ketemu sampean ampun ngada-ngada atau ngarang lho. Atus ngaten niki Mbah, niki kula angsal pawarta saking leluhur kula Mbah Pasiraman niki kebelenggu teng mriki malah tempat niki mboten nimbulake berkah, malah ndampakaken sing mboten sae. Kok bisa ngoten? Ya kula sing puluhan tahun ngoten nggih paringane nggih berkah niku nggih kang kagungan nggih. Mboten Niku atus wau. ngaten Pak Jatmo teng mriki dados sing mriki dadi secara tidak langsung mungkin Mbah Jatmo mboten ngertos, tapi sing manggen teng mriki sing njaluk tumbaling jiwa, tumbaling nyawa bangsa menungso niku pun wonten. Kula kan ndang-ndang niku pun sejatine pun ngertos nggih ngene iki wau nggih. Kayane tumbal-tumbal niku mboten wonten. Ngoten. Astagfirullah. Nggih. Niki kula harus Baik. niki harus Nggih, cerita nggih. kula bingung nggih. Mbak Jatmo Nggih. nate semerep nopo nggih hal-hal gaib sing teng mriki? Kalau hal-hal gaib niki mboten nenten wonten nggih banyu niki kangge kagungan niku nggih nggih pinulungan nggih niku wau jeneng-jeneng sing ibarate pengin mbah jeneng niku kecantikan mbah jeneng niku lurah. Nggih ngoten niku niki wau nggih niku wau lurah gubernur lan malam sura niku kula oleh wangsit saimpen-impen kados tiyang gagah niku Nggih. niku dipun ngesakaken nyuguhaken lha niku apa sing dadi kelanganane kiyambake niku kepcempe kesenengane kiyambake ngoten namun niku mawon sak ngertos kula ya sang sak meranane niku kayane nggih aos-aos mawon Niki soalnya nggih jeneng niku kan kepentingan pangkat lurah gubernur niku termasuk pangkat nggih Mas. nggih. nuwun sangapunten mboten Nggih. ngirang manahipun penggali dumateng Nggih. Pak Jatmo. nggih. Niki nun sewu ngapunten nggih kula rekomendasi video mboten napa-napa Mbah Jatmo. Monggo mboten menapa
kula tampi. Tapi niki nun sewu pangapunten Mbajatmu kan teng mriki pun ahli waris Nggih. suci teng mriki. Nggih. Tapi niki nun sewu bilih kula kali Papa Bro mriki niku wonten gadah hajat. Hajat kula setunggal teng Pak Jatmo karena sing dipercaya jaga mriki. Nggih. Sing kaping kali ya kula badhe nderek nggih Nderek napa? nderek Nggih. badhe semret teng sumur mriki angsal. Sumarep nggih monggo mboten napa-napa sing penting kangge iku sportif nggih mboten napa-napa. Mang inuk teng mriku Niku biasane ngodi aturane pripun teng mriki sing biasa sing saene nggih paling nggih namung sekedar teng atipun maca ikhlasé pengen nonton pengen deleng sak jerone sumur niki Kanur, kan ini apa di amplop aja. Nun sewu Mbah. nggih Niki Mbah kan biasa ngrumat teng mriki kula Nggih. mboten anu nggih Pak. Nggih. Iki sekedar nggih ngrawat mriki. Nggih alhamdulillah niki. Nggih tumbas ses niku, Mbah. nggih monggo Amargi niki nggih bapak kan nggih termasuk nguri-nguri aja. nggih Kali budaya. Cuman harus ngaten iki Mbah. nggih Kadang Mbah Joko teng mriki kadang menungso kadang Nggih. kan tempat mriki kan pangapunten kayaknya mboten dijaga 100% teng Mbah. Sebenarnya mriki nggih. boten kula Mari hari-hari tertentu. nggih ada tertentu sampun malam kula teng mriki hari-hari biasa kula kepentingan teng griya Semama wonten wonten teng badhe teng mriki nggih nepangi teng griya Oh, teng griya. teng griya Iki. nggih boten selalu kula teng Tapi nggih kula Mriki. ngapunten kula mboten teng griya malah langsung mriki nggih. nggih Karena nggih. kula pangapunten kena matosi teng Nggih. mriki kula mboten matos. Lho griyane mriku. Kula niku Oh, kula saking mriku sih nggih. Kalapan Mansura niku kula nggih teng mriki. Oh. Ya. Nginep teng mriki, Mbah. Nggih. Paling-paling nggih tar 2 dina 3 dina. Nggih, pangapunten nggih Nggih, kula nggih. niki nun sewu. Nggih. Begini lur. Jadi Mbah Jatmo itu bercerita bahwa dia itu menjadi suatu juru kuncen turun-temurun di sini. Heeh. Jadi beliau itu selama ini nggak pernah ada ya pernah mengalami suatu hal yang gaib tapi secara realita itu belum melihat secara langsung paling beliau itu diberi suatu firasat Dalam mimpi. dari mimpi. Heeh. Jadi untuk apa yang diperlukan di sini dan di sini dan itu beliau sampaikan dan ibaratnya di sini mungkin ada apa kita nggak tahu lah ya intinya ya kesimpulannya jadi Mbah Jatmo ini sendiri gimana menjadi suatu pewaris yang menjaga suatu sumur tua Iya. ini Heeh. dijalankan semestinya dari para leluhurnya. Iya. Memang dulunya ini nggak kayak gini Pak. Masih Boten. Dhuwur kathah niku Oke. sampun pun puluhan tahun nggih ngoten niki dibangun. dibangun. Gimana Nggih, napa, Mbah? sportif nggih mboten nanti gumpalan menapa lan niku. Tapi niki nun sewu nggih Mbah. nggih nggih. Kula badhe nderek teng mriki Nggih. mujahadah sekedap tapi mbok pilih wonten Nggih. sing kirang manahipun penggali mungkin Nggih, mbok nggih. semerep napa-napa Nggih. nggih. mbahe aja kaget nggih. Nggih, monggo monggo. Begini lho. Saya itu semalam diamanai oleh para leluhur terutama buat Mbak dari Ayang Zakaria. Kalau di sumur ini harus ditutupi dengan suatu kain kiswah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala Hayya 'alas shalah. la haula wala Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. la haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Segala suatu takdir yang ada di sumber di Ageng Pasiraman. La haula wala quwata illa billah. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mbak, Mbak kesini. Mbak Jatmo, Saya buka ya. Niko, diperiksa Niko. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Allah. Jangan takut, aja takut. Ampun, ampun. Ampun takut, Mbak. Sak nih, sak suwene Benar. kula tang mriki mboten nantet nah. Ampun. Panjenengan dari nate semerep. Mboten nate. Astagfirullah. Ampun puluhan tahun kula man senemert tembene iki nggih. Niko. Ampun puluhan tahun. Assalamualaikum. Saya datang kemari di sini untuk menemui Ageng Pasiraman. Siapa dirimu hingga kamu menghuni di sumur tua ini? Aku ingin coba namanya. Tidak bisa. Saya tahu siapa sosok di Ageng Pasiraman. Apa yang kau lakukan? Kamu pasti mengenal Suro Menggala. Nah, emangnya ada apa urusan? Suro Menggala sudah musnah. Kamu menjadi antek-anteknya antek-antek Suro Menggolo di tempat ini untuk mengelepai bangsa kami dengan suatu manipulasi. Berat saya tidak kenal sama Menggolo. Lalu kamu siapa? Saya Ageng Pasiraman. Astagfirullah. Jangan terkecoh Kang Nur, jangan terkecoh. Tidak mungkin. Jangan terkecoh. Kalau energi Ki Ageng Pasiraman nggak seperti itu. Ini energinya itu gelap Kang Nur. Baiknya kau menuruti saja apa Tuh. yang ada di sini. Ki Jatmo Ya iya. itu Niko mengaku Kamu Ki generasi Ageng keturunan dari Pasiraman. Suro Menggolo. Niko padahal sanes Niko. Ya sudah saya hancurkan semua. Niku kan sampun. Kalau kamu nggak mau bertobat, Kupang, nggih. Nggih Niko. nasibmu sama dengan Suro Ki Menggolo. Ageng. Siapa Suro Menggolo? Saya Ageng Pasiraman. Kamu jangan munafik kamu. Itu gurumu goblok. Bro, Siap. sebaiknya kita musnahkan sekalian. Bro. Oke. Dan harap kamu sudah saya kunci. Dan lari kamu. Pergi saja kau. Kamu mau insaf tidak? Kalau kamu bisa dibilang baik-baik, bertobatlah kamu. Jangan menyesatkan bangsa kami di sumur ini. Kami tidak menyesatkan bangsa saya. Saya tahu, saya diceritakan oleh leluhur kami bahwa yang menempati tempat ini adalah sosok leluhur yang baik. Tapi kamu menyesatkan jalan-jalan yang aturan di sini yang mungkin sudah terjadi dari buyutnya Mbah Jatmi. Tapi sudah lama sekali, Kang. Allah Akbar. Kang Nur, Kenapa Ini- kau bisa tahu semuanya? Kamu mau insaf tidak? Mau bertobat tidak kamu? Atas dasar apa? Aku bertobat tanpa sujud. Karena yang berhak memberikan suatu kemuliaan, keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu Saya tidak akan menurut. menyimpangkan suatu aturan di sini, bahkan sampai kamu mengasih suatu tumbang. Saya tidak akan pernah tunduk kepada anak turun Anda.
Subhanallah. Bro, Siap. lihat baik-baik. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya laras yang lebih tinggi. Apa itu? Wah. Asyhadu alla ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dan suatu kekuatan dari ya Allah. La quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kijatmo, kijatmo ya. Ini mohon maaf nggih, kula mriki sarung nggih. Mboten napa-napa. Ya mboten. Bang Nur. Tos. Nggih mboten napa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum. Ya Ki Ageng Pasiram. Assalamualaikum ya Ki Ageng Pasiram. Assalamualaikum ya Ki Ageng Pasiram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kang Jatmo, Ya. lihat nggak itu? Sungkem Pak Jatmo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungkem dulu. Iya, bentar. Pak Jatmo sudah sungkem. Oh, sudah. Assalamualaikum Ki Ageng Pasiraman. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Eyang Ki Ageng Pasiraman. Tidak kesopanan kami, saya Kang Nur dan Bapak Bro datang ke sini. Saya mengemban suatu amanah yang diamanahkan oleh kami Mbah Majem, terutama buat leluhur dari Ki Ageng sendiri, Eyang Zakaria Mbah Jugo yang ada di Surakarta. Subhanallah. Sungguh kuasa Allah. Memang mohon maaf, sesungguhnya apa yang terjadi di tempat ini Ki Ageng Pasiraman. Dahulu, tempat ini merupakan tempat yang suci. Dulu, sumur ini digunakan untuk mandi para putri dari Kesultanan Surakarta. Namun, saya difitnah oleh sekelompok manusia-manusia bejat, sehingga jiwa aku dikurung di dalam sumur ini. Dan tempat ini dikotori oleh jasad janin-janin serta tumbal-tumbal oleh Suro Menggolo. Subhanallah. Kedatangan saya ke sini diberi suatu amanah dari Eyang Ki Ageng Pasiraman, Eyang Zakaria. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kami dan Bapak Bro sudah bisa menumpas dukun laknat iblis itu dari Eyang laknat itu sendiri Suro Menggolo kemarin. Dan tugas saya ke sini diberi suatu amanah oleh leluhur Eyang Zakaria untuk menyampaikan sesuatu ya Bapak. Ya. Tokainya ada ya Bapak? Ada. Suatu yang apa masih itu wahai yang rapi itu Ya. di tas Bapak. Ada sebentar. Ini harus kita sampaikan. Sebentar, tak ambil di tas dulu kan. Begini, mohon maaf apabila kedatangan kami
ya semata-mata dan sebuah amanah. Ya memang segala sesuatu yang terjadi gimana lagi kan itu sudah menjadi suatu kehendak dan cipta Allah, dan alhamdulillah wa syukurillah malam hari ini saya bisa ketemu dengan Ki Ageng Pasiraman, dan mungkin ada suatu pesan yang mau disampaikan buat yang merawat di sini. Kang Nur, Saya ini kayaknya mengucapkan banyak terima kasih untuk yang telah merawat sumur ini. Saya mengucapkan terima kasih serta ingin menyampaikan sesuatu. kijatmu Ya. Yun sewu saged anu midanget nggih napa Saya ngendikane ntar ulang Mbok, bahasa Indonesia kurang paham. gitu ya. Tempat ini bukan sesuatu tempat untuk menjadi bahan maksiat atau kemusyrikan, kemudorotan, serta kebatilan. Air ini sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk kemusyrikan atau melencengkan sebuah ajaran Islam atau mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ayang, ini mohon maaf ya karena mungkin tidak tahu mungkin fakir ilmunya dari penerus yang di sini ya Pak Bro. Ya semoga habis ini saya dan Bapak Bro ntar berbincang-bincang dengan sohibul wilayah yang Kijatmo di sini. Dan saya Kijatmo. sampaikan Iya. apa yang menjadi suatu keinginan dari Ki Ageng Pasiraman. Tapi sebelum itu mohon maaf Ki Ageng Pasiraman, saya ada sesuatu yang memang saya harus sampaikan dan berikan kepada Ki Ageng Pasiraman. Ini wasilah kain nurjanah yang dimiliki oleh leluhur dari Ki Ageng Pasiraman, dari Eyang Sakari. Subhanallah, apa itu anak muda? Ini adalah kain nurjanah. Kain itu sangat harum dan halus. Insya Allah kain ini akan memberi suatu ketenangan dan bisa memberikan suatu ketenangan jiwa kita. Amin ya Rabbal Beribadah kepada Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon diterima suatu amanat dari leluhur dari Eyang Zakaria. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Saya lupa bertanya. Nggih yang. Siapakah nama kalian berdua? Subhanallah, kita lupa ya. Iya. Mohon maaf Eyang. Eyang Ki Ageng Pasiraman, saya Papa Bro dari Banyumas, dan ini saudara saya Ustadzur Dan Hakim. sebelah saya itu Ini adalah Jatmo yang selalu merawat. yang merawat di sumur ini Eyang. Awat sumur nih. Ya insya Allah apa yang menjadi suatu amanah dari Ki Ageng Pasiraman akan saya sampaikan kepada kita, dan Papa itu berasal dari Gunung Slamet, Ki Ageng, dan kami masih ada suatu truk turun dari Eyang Majem, dan masih ada suatu truk turun dari Ki Ageng Sunan Kalijogo. Subhanallah. Sungguh kebetulan yang tak terduga. Kebetulan gimana Eyang? Sesungguhnya air ini ada kaitannya dengan air Tirtomulyo. Allahu akbar. Benar itu Eyang. Benar. Kang Nur. Ini jelas cerita Allah. Selama ini yang terjadi oleh Eyang Ageng Pasiraman di sini yang dibelenggu oleh iblis-iblis siluman ya.
Subhanallah. Eyang mengucapkan beribu banyak terima kasih. Sama-sama Eyang. Semoga kalian berdua beri kesehatan, Amin. beri suatu kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diperpanjang umurnya Amin. dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Serta segala urusan kalian berdua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Kesini Ki Jatmo. kita mari baca ini. Ya, Ki Jatmo nopo wau kan dingetikaken kali Eyang Ageng Pasiraman. Alhamdulillah ya kita dengan Allah ya Pak Bro. Ya. Hamba Jatmo juga ketemu langsung. Ya, pasti ramai. Itu yang kemarin membisiki. Kang Nur, Ki Jatmo kan nggak bisa bahasa Indonesia, Kang Nur. Makin wow. Pangapunten nggih, Ki Jatmo. Sing gawene mbisiki Mbah Jatmo niku sanes Ki Ageng Pasiraman, tapi niku bentuk iblis sing pun jelma. Dadi niku iblis nggih. Nggih. Makane Bangsa iblis niku. wong sing badhe mriki niku ditanggleti tujuane sing apik, setunggal sing kaping kaliye. Nang kene ya dusane ojo kusi campur-campur sing kaitan-kaitan ngono nyuguhake perkara sing mboten sae. Kaya dene aturan-aturan sing memang mboten aturan sing dilanggar teng agama, walaupun aturan sing dilanggar ing adat, karena adat Jawa niku sae. Nggih. Angger teng mriku ngertos suatu aturan adat Jawane. Tapi angger meneng mriku mboten ngertos adat Jawane disimpangaken nggih mboten sae kados dene wong ngaji ilmu Islam nggih kados ngaten, seumpama kok mboten ngertos aturan Islam nggih akhire ngilmune kuwe ngombutuhi ilmu sing gawe ngrusak agama, ngrusak sing arane paugeran tatanan sing wonten. Nggih. Di intinya selanjutnya bagaimana? Dados mekaten Ki Jatmo. Sesambune niki panjenengan semerep piyambak siluman niku sing teng mriki teras semerep piyambak kali Ki Ageng Pasiraman. Monggo, nggih. Kita niku mboten badhe ngrusak tatanan budaya teng mriki. Nanging monggo panjenengan sampun midhangket piyambak apa sing ngendikaken kali Ki Ageng Pasiraman. Nggih. Terus menawi enten sinten-sinten tiang-tiang badhe mriki badhe ngawruh pesugihan napa-napa nggih monggo ngalap berkah. Nggih ngapunten. Tapi ampun ngangge sejen-sejen napa-napa. Kados niku sing penting donga teng mriki. Nggih. Kula tambah malih. Nggih. Nggih. Kula tambah malih. Dadi Pak Jatmo Islam. Nggih, Islam nggih. Nggih wis ngaten kados Islam niku kedah netepi Islam. Nggih. Jadi setidaknya badhe mriki nggih salat hajat. Dadi salat hajat nyuwun pitedah saking Gusti, insyaallah Gusti nggih badhe ngertosi amargi Mbah Jatmo niku nyuwune kali Gusti arniki cuman wasilah. Cuman perantara, tapi kalau Mbah Jatmo ini aku memberi suatu pengarahan yang baik. Terus teng mriki mboten teng ngapunten nggih. Mboten ego sebagian sing teng mriki wonten kas-kas napa nggih monggo nggih penguripan keluarga nggih monggo, tapi setidaknya kan saged ambleberi maring tiyang sing mboten niki nun sewu niki kula kali Papa Bro nitip niki Mbak Jatmo kula amanahi kain Nurjana yo teng mriki saged manfaati. Amin. Nggih. Nggih. Wonten Nggih. Lho, lan kain iki namung
kados kesaktian mboten iki. Sing paling Subhanallah. sekti niku atih menungso Nggih, sing nggih. peperek maring Gusti, Mbah. Nggih. Wong atine perek maring Gusti, peperek maring Gusti, terus niku yakin maring Gusti, nglakoni aturaning Gusti, terus ojo nglanggar aturaning Gusti niku wong sing sekti, Mbah. Nggih. Dadi niki namung perantara. Nggih. Dadi niki kain Nurjana. iki Nggih. kangge semek, kangge Alas. alas, Nggih. kangge sujud syukur nyuwun dumateng Gusti. Lho lah niki kok wangine wangin banget ini apa kudu nganggo lengo-lengo niku mboten. Oh, nun sewu, Mbah. Niki mboten kados niki saben Selasa Kliwon diminyaki niku mboten. Nggih, nggih. Oh, ada sing ngaten nggih Jajatmo. Nggih. Wewangian niku Lah soalnya bentuk. wangi Niki Nggih. wangi niki. Nggih. Niku memang pun saking kodrati Nggih, nih nggih, nggih. kain. Nggih, nggih, nggih. Tapi nun sewu ngapuntene, Nggih. ngapuntene dadi niki supados tinggi nggih prasarana ibadah. Nggih. Angger wong ibadah sungkem sujud niku sing ngertos wangi ning niku mboten bentuking wangi. Nggih. Tapi arep wong seneng ibadah, malaikat ngeduna rahmat diperintah saka Gusti Nggih. ben menehi keberkahan maring Mbah Jatmu. Nggih, Niku nggih, nggih sungkem, nggih sujud, Nggih. nggih alas nyuwun maring Gusti. Pamitan. Dadi arep wong sing perek maring Gusti, perek saka laire, perek saka atine iku wong sing sekti. Nggih, nggih, nggih. Nah, ojo lali Nggih. kelawan syukur sing sepindhang nggih syukur diparingi urip. Nggih. Syukur kaping kali umpama diparingi donya nggih seneng sedekah. Nggih. Nah, syukur sing paling utama niku saged ngertos sakwise diparingi sehat dunya sing akeh nggih saged njaga awake dhewek. Syukur saged njaga maring keluarga. Omane Mbah Jatmo mboten Mbah Jatmo sing nunggu teng mriki mungkin Mbah Jatmo salah Nggih. medharaken teng mriki aturan mungkin malah pangapunten Dadine musyrik. saya sing mboten kerasan niku malah Nggih, kesumana nggih, dibilang nggih Mbah Jatmo nggih. Nggih, nggih. Intinya begini Lur. Jadi ini Mbah Jatmo itu cerita bahwa ini harus dikasih minyak. Karena ini adalah suatu Dikira kain untuk kesaktian ya kan Nur ya. Terus yang kedua, wangi ini sendiri adalah suatu terapi kita. Hmm. Terapi kita untuk diberi suatu ketenangan. Mm-mm. Terus kita mendekatkan diri kepada Allah senang. Mm. Ya insya Allah dengan suatu kita mendekatkan diri kepada Allah dan karena di dalam suatu sunnah Rasul kembali kepada suatu bau buhul-buhul. Kalau dulu malah kalau sekarang sudah simpel Pak Bro. Kita pakai minyak wangi saja. Kalau dulu kita membakar dupa, membakar kemenyan karena buhul waktu itu belum ada minyak wangi Pak Bro. Betul, Belum betul. ada yang bisa menciptakan minyak wangi. Jadi itu pakai pelepah kurma, kayu jendanya, kayu gaharu. Masih kayak gitu yang dibakar itu sunahnya malah harus kayak gitu dulu Pak Bro. Cuman karena sekarang sudah Perkembangan zaman ya. perkembangan zaman, sari apapun bentuknya kembang bisa disekatkan menjadi Wewangian. wewangian. Wewangian itu sendiri ini begini Mbak Jatmo. Kak Nur, amalan yang dikasihkan sama Eyang Sakaria dikasihkan? Ya entar Disampaikan. kita sekalian karena ini kan menjadi juru kunci itu Ya. harus tahu aturan ntar kita Mbak Jatmo siap ngaji di tempat kami. Nggih. Oke. Siap, siap. Kali nggih. ngaji. Nggih. Mungkin harus wong saged ngaji, Nggih, wong ngertos aturan insyaallah mungkin diparingi sing berkah. Amin, Niku wong sekti, nggih, wong nggih, sekti nggih. niku wong sing Amin, saged amin. menjaga pikirane, njaga atine saged makan wong niku wong Nggih. sing sekti. Nggih. Mboten jere saged mabur. Nggih. 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 Jadi intinya kesaktian itu sendiri itu kita itu bisa melawan suatu ego kita Pak Bro. Ya. Melawan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita bisa mengendalikan diri kita itulah orang yang sakti. Sakti. Mbah Jatmo, sederenge kula pamit. Nyun sewu sangat mboten kula niku gurune Mbah Jatmo. Nanging kawula niku namung tukar kawruh. Nggih ngawe pangertosan dumateng panjenengan amargi
kula gadai amanat saking Eyang Zakaria. Ngaten terus monggo sing sampun panjenengan niku midhangetaken dumateng Ustadz Nur. Diuri-uri Monggo lah. uri-uri Kita niku mboten ngrusak adat Jawa. niki pangapunten Pak Bro kula tambahi lagi nggih. Ya. Saya tambahin lagi. Jadi kados ngaten niki adat niku kan suatu yang memang budaya kita sebagai orang Jawa. Yang penting adat itu sendiri sudah dibaguskan oleh leluhur kita Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi kalau Mbah Anu itu harus mengkaji ya. Ya alhamdulillah saya itu di perkumpulan Jawa-Jawa Jawia. Intinya kita harus tahu bagaimana kita orang Jawa, bagaimana kita menjalankan orang Jawa yang semestinya baik. Jadi tidak bukan kita meninggalkan suatu adat, tapi adat itu yang bisa bermanfaat tidak hanya di dunia, tapi bisa menjadi suatu keberkahan di akhirat juga, dan bisa bermanfaat orang lain ya Pak. Ya. Mekaten nggih, Mbah Jatmo. Sedherenge kula pamit saestu kula Bapak Bro kali Kang Nur niku nyuwun pangapunten sangat pilih kawula niku matur napa pripun lah. Mbok kirang panjenengan niku ngguroni sanes saestu kula niku anu tiyang bodho. Napa nggih? Kula niku tukang macul, Kang Nur niku tukang jahit, tukang jala kok. Niku dados nggih monggo lah kita niku sami-sami napa nguri-nguri budaya, sing penting ampun dadosi budaya niku melenceng kali tatanan agama. Nggih, sampunipun kula ngaji teng griyane ngendong teng griyane sampean. Mboten napa-napa nggih. Oh, mboten napa-napa. Monggo. Monggo. Monggo panjenengan Topok-topok nggih mbok pilih kali rencange napa sedereke monggo saged kampir teng gubuke kula monggo mboten napa-napa. Pintu omahe kula kali Papa Bro niku 26 jam. Niku nggih 26 jam mboten 24 jam tapi 26 jam. Tatang seduluran kepanggih sedulurannya. Niki sedulur Banyumas niki. Terus memang anu ya kan Nur ya, kita sebenarnya kalau berbicara dengan bahasa kromo kayak gini kayaknya enak ya kan Nur ya. Nggak blopotan, nggak seperti kayak bahasa Indonesia, tapi ya namanya kita di dunia media sosial nih itu ya. Jadi ya memang mayoritas orang itu bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia. Benahi baik. Tapi kayak ini dinggung ibadah. Kan harus ibadah insyaallah keberkahan. Amin. Dari Allah lewat perantara kain Nursana. Mungkin insyaallah akan disalurkan doa-doa dari para leluhur terutama dari Eyang. Mangke nek pun sampun tengene kula mangke tek paringi amalan kangge amalaken dumateng panjenengan. Nggih. Nggih. Ayo Kang Nur. Aduh. Allah. Kula pamit nggih. Ki Jatmo. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Kami. Anu, kita pulang Kang Nur. Sahabat Pak Bro ya, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih sudah subscribe. Ambil sisi positif, buang sisi negatif dari perjalanan kami mencari sumber air yang dimana di situ ada Eyang Ki Ageng Pasiraman. Tapi alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Eyang Ki Ageng Pasiraman dari Keraton Surakarta dan beliau kembali ke tempat apa ya kalau istilah Intinya sih gini Pak Bro. gimana? Karena kita nggak tahu nama aslinya siapa, kita nggak nanya ya. Cuman yang dikenal di sini kan Ki Ageng Pasiraman gitu ya. Ya karena kita mendapatkan amanat seperti itu ya kita sampaikan seperti itu. Yang penting tugas kita dari Eyang Zakaria ya untuk menyelamatkan dari Ki Ageng Pasiraman. Alhamdulillah kita sudah selesai. Tapi saya itu apanya bunyi-bunyi kita ditunggu subscriber kayaknya Pak. Nggak tahu nih dari tadi bunyi-bunyi terus kok. Oke ya sahabat Papa Bro ya, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih sudah subscribe. Saya Papa Bro beserta Ustadz Nur Hakim mohon undur diri, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora salaman tetap seluruhan, sampai ketemu di tayangan berikutnya. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Bye bye. Yuk pulang.